Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini kita mau San Mori ke daerah Gerbo, guys ya. Jadi ini penampakannya. Kita jalan-jalan pakai Satria FU tahun 2008. Apakah enak sekali? Nanti saya akan menceritakan mengenai motor Supra saya yang kemarin ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Polo. Jadi ceritanya itu kemarin saya lihat di marketplace ya, Polo ya. Lihat di marketplace saya itu ada postingan Satria FU tahun 2008. Surat-suratnya lengkap tapi mati. Kebetulan Supra Fit saya itu juga suratnya lengkap dan mati. Pasarannya sih sebenarnya mirip ya, guys ya. Kalau sama-sama mati ya. Kalau sama-sama hidup pasarannya sama ya, 4 juta, 3 juta 800-an gitu ya. Kebetulan orangnya itu cari tukeran gitu loh, sama motor bebek. Pokok surat-suratnya lengkap itu katanya. Dan itu di daerah, saya lihat orangnya itu orang daerah Singosari, Malang ya, guys ya. Terus saya WA orangnya dan saya hubungi langsung. Saya tanya-tanya mengenai plus minus motor ini. Ternyata surat-suratnya lengkap, memang benar lengkap. Tapi matinya tahun 2018 ya, guys ya. Kalau dari segi looknya sendiri udah lumayan sih, karena velgnya sendiri dia udah pakai V Rossi ukuran 160 depan belakang. Untuk ban depannya dia pakai Swallow ukuran 80, belakang juga sama. Belakangnya pakai Primax SK Kon 1 ukuran 80/80 ya, guys ya. Jadi kesimpulannya motor ini udah worth it banget sih. Untuk spesifikasi mesin Supra saya kan kemarin udah saya ceritakan ya, guys ya. Kalau udah bore up ya, udah bore up, udah papas noken juga, kalau pakai ukuran 25-22 atau punya Shogun. Untuk karbonnya saya ganti pakai punya Supra X125. Jadi motor itu sebenarnya enak, cuman orangnya pengennya dibuat tidak koplingan ya, guys ya. Jadi sama orangnya itu minta dibawain kalter standarnya. Ya udah, saya bawain kalter standarnya. Dan setelah saya cek sendiri, motor ini ternyata sudah berkapasitas 152 cc atau kapasitas pistonnya Tiger ya, guys ya. Karena kapasitas Satria FU sendiri itu 147 cc untuk standarnya. Dan katanya noknya juga sama-sama sudah modif ya, guys ya. Tapi ini keperluannya untuk harian touring, bukan untuk balap, tapi bisa juga dibuat balap. Mengenai untuk karburatornya sendiri, di sini dia pakai karbu RE King berdiameter 26 mili. Karena menurut saya itu masih kurang enak ya, guys ya. Jadi saya ganti pakai karbunya PWK 26 saya yang kemarin ada di motor Supra Fit. Mungkin di kisaran 12 lah, 13 banding satuan lah ya, guys ya. Bentar guys, ada orang nyabrang, guys. Ini kita San Morinya ke daerah Gerbo ya, guys ya. Di sana banyak view-view untuk foto-foto, sama nanti video sinematik juga. Jadi saya putuskan untuk menukar dengan Supra Fit saya. Supra Fit saya tukar dengan Satria F ini ya, guys ya. Dengan itu yang silinser pakai GTX Pro ya, bukan yang FRA nya. FRA nya rencananya mau saya pasang ke Satria FU ini. Terus apa lagi ya kelengkapannya? Oh iya, untuk blok orinya juga dia juga saya kasihin blok ori Supra Fit yang standar.
Itu keadaannya udah baret ya guys ya, karena dulu waktu saya holterannya miring, jadi pistonnya baret. Ini untuk putaran bawahnya lumayan galak ya guys ya. Tapi udah karbu udah saya setting, karbu BWK nya saya setting pakai PC38, manjetnya pakai ukuran 110 kalau gak salah ya guys ya. Dan untuk settingan jarumnya dia pakai di klip 2, pakai jarum JJH yang udah saya kecilin lagi. Saya amplas ya guys, jadi biar bawah atasnya biar gak terlalu kekeringan, karena dari kapasitas mesinnya sendiri dia pakai piston Tiger. Dan untuk noken asnya sendiri dia juga sudah papasan ya guys ya, tapi masih belum in itu katanya sama owner sebelumnya. Jadi nanti akan saya bongkar mesin ini di bengkelnya Cayas untuk mengecek daleman mesin Satria FU CKD ini. Tapi buat anak-anak muda sih biasanya ya oke-oke aja. Wih, kok tumben ya, tadi ada air muncrat. Wah, ini jalannya enak pun kalau buat balap-balap road race ya guys ya. Kalau buat anak-anak yang suka road race, ini cocok sih buat latihan. Tapi sayangnya di sini cukup ramai ya guys ya, jadi rawan terjadinya untuk kecelakaan. Ya guys, ini kita masih di daerah Cowek ya guys ya. Guys, beberapa kali saya itu sering lupa loh perselengnya guys, karena seringnya pakai motor bebek ya. Jadi untuk masuk 2 atau gigi 3 atau gigi 4 nya itu kadang saya keliru ke depan, karena motor bebek biasanya ke depannya guys. Kalau ini kan satunya ke depan, 2 sampai 6 nya ke belakang, itu kadang saya lupa guys. Jadinya ya gitu, bisa apa itu namanya, gereng, bahasa Jawa nih gereng guys. Nah, guys, enak banget ini motor. Banyak ini loh. Asli guys, enak banget ini. Buat tikuk-tikuan dia anteng sekali ya guys ya. Guys, cukup anteng guys, anjay, anjir, enak banget loh guys. Di sini, cuma saya masih belum ada keterampilan untuk road race ya guys. Saya lebih suka di cornering aja sama drag liar sih. Sayangnya badan saya ini cukup gemuk ya guys ya, karena saya berbobot 72 kalau nggak 73. Jadi rencana saya juga mau membangun motor drag basic Satria SU ini setelah saya memperbaiki Honda Fit saya yang udah lama tidur ya guys ya, buat sehari-harian sih guys. Kalau ini rencananya mau buat balap memang sih. Motornya sendiri untuk lambang Suzuki-nya udah hilang ya guys ya. Paling habis dicuri sama temennya itu. Nanti kita akan coba nyeting ya guys ya, nyeting motor ini, coba-coba lah nanti.
gimana rasanya mesin motor ini. Tadi di rumah itu saya kan ada koil BLT ya guys, nganggur, tidak kepake lah, bekas saya pasang ke motor Suprafit saya. Jadi saya pasangnya ke motor Satria saya ini ya, biar tarikannya ngacir. Tapi emang beneran sih guys, ngacir loh, cuman karena banyak tikungan, jadi ya saya agak takut juga kalau kencang-kencang banget gitu guys. Gak berani gaspol ya, jalannya kayak gini juga loh guys. Enak banget ya jalannya ya guys ya. Terus hawanya juga sejuk loh, sejuk banget asli. Ya rata-rata orang-orang mayoritas di sini sih kerjanya itu ya guys, sebagai petani ya guys ya. Dikarenakan banyaknya tanaman-tanaman dan tanahnya juga gembur loh guys, jadi subur banget. Ini settingan karbunya bawahnya masih agak kebasahan ya guys ya, masih kurang kering kalau untuk dibuat motor ini. Tapi ya nggak apa-apa sih guys, karena noknya juga udah pakai lift yang cukup tinggi sih kalau untuk harian. Nah kita udah nyampe di daerah Pasar Gerbo. Nanti kita akan putar balik di agak atasan sana ya guys ya, karena kalau di sini ramai guys, asli ramai. Atasan aja guys, sambil cari warung ya guys ya. Warungnya ada wifi nya aja guys, biar bisa untuk ngopi ya guys ya. Ya buat online lah, karena paketan saya kebetulan juga habis, jadi saya belum membeli paket data. Asli tikungannya tajam banget guys. Ini kalau malam rawan loh guys, karena juga agak gelap juga loh di sini. Oh ya, kemarin tuh orang yang owner pertama yang punya FV ini ke rumah saya, mau ngambil sayap Suprafit saya yang kemarin lupa, ya bukan lupa, susah ya membawa semuanya itu guys. Jadinya ya itu dia ke rumah sambil main-main ke rumah saya, silaturahmi ya guys ya, nambah teman juga. Enak banget kalau banyak temen. Jangan sampai kita mencari-cari musuh ya guys ya, lebih enak banyak teman dan saudara. Karena kemanapun kita berada, nanti kita akan banyak yang membantu kita dan menolong kita. Asli tuh guys, ini tikungannya, aduh, ngeri guys, ngeri banget tikungannya ini, tajam. Halo, cewek guys, cewek masih bocil, SMA kalau ke MTS. Nanti kita akan putar balik di atas setelah tikungan sikut, sambil cari view yang bagus ya guys, buat sinematik juga nanti, rencananya sih begitu. Tujuan kita akan San Mori sambil hunting ya guys ya, biar gak bosen juga sih naik motor juga, lama-lama juga pegel nih tangan, pegel banget loh.
apalagi dengan bobot saya yang cukup berat 73 kilo. Kita ini sambil ngetes ya guys ya, pertalit saya pakai karbu BWK ini seberapa borosnya. Kita akan ngetes keiritan settingan karbu BWK ini. Dia ada di klip jarum nomor 2 ya guys ya. Rencananya itu guys, saya mau beli karbu PWK 34 mungkin ya kalau untuk buat balap, tapi harus menyesuaikan dengan spesifikasi mesin juga ya guys, karena kalau pakai karbu ukuran terlalu besar dengan kapasitas mesin yang cukup kecil ya guys ya, itu biasanya tidak akan lari guys, cuman dapat berebet-berebetnya aja. Karena apa ya, bahan bakarnya itu tidak sesuai itu guys. Kemarin saya kayak lihat ketemu area guys, tapi di mana ya, kita cari dulu ya guys. Salah di daerah sini kalau nggak salah guys, kalau nggak salah lo ya, lupa saya. Daerah sini ini kayaknya kayak pernah kelihatan ada area gitu loh. Nah sejuknya, oh ini loh guys, tapi udah tutup guys. Mungkin apa sepi ya, kok tutup ya. Yang anak sini jawab ya, komen ya, yang anak daerah Tutur, Nongko Jajar, Gerbong dan sekitarnya. Kita akan cari view yang bagus ya guys ya. Hampir saja guys, manjai, hampir saja kita amblas ya guys ya. Itulah sebabnya saya tidak berani kencang-kencang. Yuk guys, kita cari view yang bagus. Habis ini kita kayaknya akan dapat ya, tempat view yang bagus. Daerah sini kayaknya bagus. Untung remnya pakem guys. Kalau nggak pakem wah bahaya banget sih. Kita masih belum nemuin ya guys ya. Kayaknya bukan di sini deh. Jadi kedengar ya kalau agak berebet ya di bawahnya ya.
Itu karena dia masih agak kebasahan guys. Memang settingan kalau noken lift tinggi itu biasanya memang hendaknya agak basah. Wow. Ala mobil putar balik. Jadi untuk para riding mania, kita harus tetap hati-hati dan waspada ya, karena kan banyaknya terjadinya kecelakaan. Nah, habis ini kita hanya putar balik aja guys ya. Udah sih mentok sampai sini aja sih. Guys, pegel banget ini tangan. Pak Silup, dari mana ini Pak polisi ini ya? Apakah dari mengawal para pejabat atau gimana guys? Oh iya, kita belum beli bensin ya guys. Nah di sini nih, kayaknya view-nya bagus sih buat foto-foto di sini. Kita cari yang nggak luas dulu ya guys. Sama ada warung kopi kayaknya.